Halo semuanya, dalam video ini kami akan membahas tentang analisis kinerja sistem batch dan sistem interaktif, serta konsep deadlock dalam sistem komputer. Mari kita mulai dengan memahami definisi dari sistem batch dan sistem interaktif. Apa sih itu sistem batch? Sistem batch merupakan sistem yang mengeksekusi tugas atau proses secara berkelompok tanpa interaksi pengguna langsung. Proses ini biasanya digunakan untuk tugas yang memerlukan waktu yang lama, seperti pemrosesan data yang besar. Sementara itu, sistem interaktif memungkinkan pengguna berinteraksi secara langsung dengan sistem untuk mendapatkan hasil secara instan, seperti saat menggunakan aplikasi perbankan atau mesin ATM. Baik, sekarang kita akan membandingkan kedua sistem tersebut. Untuk sistem batch, dia bekerja dalam mode non-interaktif. Jadi, cocok untuk tugas berulang atau tugas terjadwal, seperti misalnya penggajian karyawan atau laporan keuangan. Sebaliknya, untuk sistem interaktif, dia dirancang untuk memberikan respon pengguna dengan cepat atau real time, atau dengan waktu jeda yang minim, seperti misalnya mesin ATM atau chatbot dan lain-lain. Keunggulan dari sistem tersebut untuk sistem batch, dia lebih efisien karena bisa mengelola sumber daya. Sebaliknya untuk sistem interaktif, dia lebih bisa memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik karena dia bisa memberikan respon yang real time atau lebih cepat. Jadi dia lebih fleksibel dan bisa berinteraksi dengan langsung. Seperti itu. Dalam sistem batch, penjadwalan biasanya dilakukan secara FIFO, first in first out atau shift shortest job first, di mana proses diurutkan berdasarkan waktu masuk atau durasi pengerjaan terpendek. Sementara itu, pada sistem interaktif, metode penjadwalan seperti round robin sering digunakan untuk memberikan kesempatan yang adil bagi semua proses. Contoh, misalnya dalam sistem interaktif, seorang pengguna yang sedang menggunakan aplikasi dapat berbagi waktu sehari dengan pengguna lain melalui penjadwalan round robin. Terima kasih kepada teman saya, Rizky Juliansyah, yang sudah menjelaskan tentang metode penjadwalan pada sistem batch dan sistem interaktif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit definisi deadlock. Deadlock adalah situasi di mana dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya yang sedang digunakan oleh proses lain, sehingga tidak ada proses yang dapat dilanjutkan untuk eksekusi. Contoh sederhananya adalah bayangkan dua mobil bertemu di jalan sempit dan tidak ada yang bisa bergerak karena mereka saling menghalangi jalan. Terima kasih. Deadlock sering terjadi karena keterbatasan sumber daya dalam sistem komputer seperti memori, printer, atau file. Prosedur penggunaan sumber daya yang tidak terorganisir dapat menyebabkan konflik. Contohnya, jika ada dua proses mencoba mengakses printer yang sama tanpa mekanisme koordinasi, maka deadlock dapat terjadi. Akibatnya, kedua proses terjebak dalam lingkaran menunggu tanpa akhir. Ini memperlambat sistem secara keseluruhan. Untuk mencegah deadlock, penting untuk menerapkan mekanisme koordinasi dan manajemen sumber daya yang efisien. Ada 4 kondisi utama yang menyebabkan deadlock. Yang pertama ada mutual exclusion, yaitu sumber daya hanya bisa dipakai oleh satu proses dalam satu waktu. Contohnya, bayangkan ada satu printer di kantor dan hanya ada satu orang yang bisa mencetak dokumen pada satu waktu. Jadi kalau ada dua orang yang ingin mencetak dokumen sekaligus, maka salah satunya harus menunggu. Nah, yang kedua adalah halt and wait, yaitu suatu proses yang sedang menggunakan sumber daya tertentu tetap menahan sumber daya itu sambil menunggu sumber daya lain. Contoh, misalnya kamu sedang memegang printer untuk mencetak, tapi butuh kertas dari gudang. Sementara itu, temanmu sedang mengambil kertas, tapi dia butuh printer yang kamu pakai. Nah, jadi kalian saling tunggu sehingga pekerjaan tidak berjalan. Yang ketiga ada no preemption, yaitu sumber daya tidak bisa diambil paksa dari proses yang sedang menggunakannya. Contohnya, kalau ada printer sudah dipakai seseorang,
Kamu tidak bisa memaksa mereka berhenti mencetak dokumen di tengah-tengah. Kamu harus menunggu sampai mereka selesai. Nah, yang keempat ada circular wait, yaitu proses membentuk lingkaran saling menunggu. Contoh, orang A menggunakan printer, orang B memegang kertas, dan orang A butuh kertas, sedangkan orang B butuh printer. Nah, keduanya jadi saling tunggu nih, sehingga tidak ada yang bisa menyelesaikan pekerjaan. Deadlock dapat dimodelkan dengan menggunakan graf sirkular untuk menunjukkan bagaimana proses saling memblokir satu sama lain. Ini terjadi ketika ada lingkaran permintaan sumber daya yang tidak bisa dipenuhi, disebut circular wait. Contoh dari proses tersebut adalah proses A membutuhkan sumber daya yang sedang dipakai proses B. Sementara itu, proses B membutuhkan sumber daya yang sedang dipakai proses A. Karena saling menunggu, keduanya tidak bisa saling melanjutkan, dan terciptalah lingkaran. Ilustrasinya, bayangkan dua orang berdiri saling mengunci pintu. Orang yang pertama butuh kunci dari orang kedua untuk membuka pintunya. Sementara, orang kedua juga butuh kunci dari orang pertama. Hasilnya, tidak ada yang bisa bergerak. Sebagai kesimpulan, kita telah membahas perbedaan sistem batch dan interaktif, bagaimana metode penjadwalannya bekerja, serta konsep deadlock. Mulai dari definisi hingga pemodelannya, pemahaman yang mendalam tentang topik-topik ini sangat penting untuk meningkatkan efisiensi sistem komputer dan mencegah berbagai masalah, seperti deadlock yang dapat menghambat kinerja sistem secara keseluruhan. Selain itu, dengan memahami metode penjadwalan dan cara kerja sistem interaktif maupun batch, kita dapat merancang sistem yang lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan sumber daya komputer dimanfaatkan secara maksimal tanpa risiko gangguan atau konflik yang dapat terjadi. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar atau pertanyaan jika ada hal yang masih kurang jelas. Kami akan sangat senang mendengar tanggapan dan masukan dari kalian. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, di mana kita akan mendalami topik lain yang tidak kalah menarik dan bermanfaat.